Ini gimana? Saya giliran nih, saya bertanya apa gimana bang? Udah bang, udah bang. Udah. Bukan Oke. kelas, Saya udah. mute. Ya, mute aja dulu. Silakan Bang Hendrik, apa yang mau disampaikan dari yang dinonton tadi? Gimana? Ya itu tadi kan saya dengar tadi apanya komentar Anda tentang Yesus Kristus itu, ya kan? Ah, Ternyata Anda senang baca Alkitab kita dan menyesal Anda membaca itu tidak baca secara keseluruhan ya dari awal sampai selesai satu perikop itu. Tentang Yesus itu menurut pengajaran kami itu dia itu dia itu manusia, dia itu Tuhan, ya kan? Buktinya setelah dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, itu kan? Jadi kalau kita hanya baca dari awal-awal saja, dia manusia toh gitu. Baik. Oke, Tapi pada akhirnya, kita lihat dia Tuhan sudah. Baik, oke. Siapa yang bangkit? Mati maja. Bang Zuma, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku izin sedikit dulu Bang Zuma ya. Begini Bang John Hendrik. Sebenarnya saya merasa dibohongi oleh para pendeta-pendeta Kristen. Kenapa? Setiap saya bertanya kepada para pendeta-pendeta Kristen, wahai Pak Pendeta, siapakah satu-satunya Tuhan yang benar menurut Anda? Kata mereka, Yesus. Setelah ku tanya Yesus sendiri, Yesus bilang, satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Aku merasa dibohongi di sini, Pak John Hendrik. Kayak mananya itu? Silakan Bang Zuma, lanjut. Ya, silakan dulu Bang Hendrik bernarasi. Kita ingin tahu dikuasai oleh roh apa saudara kita ini. Silakan. Mantap. Silakan Bang Hendrik bernarasi. Saya kasih waktu 6 jam kurang 6 menit. Bang Hendrik, kemiut Bang. Bang Hendrik kemiut. Abangku yang suka ngopi, kemiut. Bang Hendrik nih buka mic-nya. Nge-mute. Kayaknya kagok dia. Ada suara Bang Juma. Saya jawab aja Pak ya. Enggak ditanya, kamu bernarasi dulu Tuhan. Enggak ditanya. Siapa yang nanya lu langsung main jawab. Ya nggak jawab Pak. Gimana sih? Bang Juma tadi narasinya itu 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah antikristus? Itu Bang Juma. Silakan Bang Juma dulu deh, baru tanggapi. Iya. Iya. Ya, jadi gini, kalau berbicara mengenai antikristus berarti anti terhadap manusia yang diurapin. Itu dulu. Anti terhadap ajarannya, anti terhadap nasihatnya, anti terhadap contoh-contoh yang diberikan kepadanya. Sedangkan di dalam pengajaran Yesus, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Berarti orang yang penuh dengan roh Allah akan berfaham, beriman bahwa penyampai-penyampai firman ini hanya utusan Tuhan. Saya ulang lagi. Ini kok penyembah manusia kok pada berguguran? Gemeter dia dengar suara Bang Juma. Satu-satu gugur. Kok jadi kayak gini? Kejam kali lah kalian. Yohanes 3 nomor 34. Ini perkataan Yesus langsung. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Siapa yang diutus, dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Ada 3 hal di sini yang perlu dipahami. Yang pertama, siapa yang diutus Allah?
siapa yang menyampaikan firman Allah. Dan yang ketiga, dia dikaruniakan roh Allah. Nah, di sini Kristen tidak masuk. Siapa yang diutus oleh Allah, Kristen menjadikan utusan Allah, Allah itu sendiri. Berarti di dalam dirinya sudah tak ada roh Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah. Saudara Kristen yang menyampaikan firman Allah adalah Allah itu sendiri. Menganggap utusan Allah adalah Allah. Berarti dalam diri orang Kristen sudah tak ada roh Allah. Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Rupa-rupanya roh yang ada pada diri saudara Kristen bukan roh Allah. Nah, itu permasalahan yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri mengakui bahwa ketika orang itu diutus untuk menyampaikan firman Allah, maka orang ini akan mengajarkan tentang firman Allah, dan orang yang menerima firman Allah tersebut akan percaya bahwa yang menyampaikan firman Allah ini adalah utusan Allah. Coba kita lihat Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Jadi Yesus sebagai penyampai firman memiliki penerima firman. Penerima firman inilah yang disebut murid. Penerima firman tidak nerima firman setengah-setengah. Penerima firman itu, kata Yesus, semua firman, segala firman telah aku sampaikan, dan segala firman telah mereka terima. Dan setelah mereka menerima segala firman, mereka yang menerima segala firman ini tahu dengan benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah berdasarkan firman yang diterima dari Yesus, maka orang-orang ini percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Berarti orang ini penuh dengan roh Allah. Yang kedua. Yang ketiga, Yesus menyatakan dalam Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku Yesus mengatakannya agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tiga hal ini tak ada pada diri Kristen. Yesus menyampaikan firman agar orang-orang yang mendengarkan perkataannya percaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Satu. Yang kedua, setelah Yesus menyampaikan firman, rupa-rupanya orang yang menerima firman ini percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyampaikan firman mengaku dirinya utusan Tuhan, dan yang menerima firman percaya bahwa yang menyampaikan firman itu adalah utusan Tuhan, maka mereka penuh dengan roh Allah. Nah, yang jadi permasalahan ini saudara Kristen, roh apa yang ada pada diri saudara-saudara Kristen sehingga justru percaya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Roh apa itu? Karena Yesus mengatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Allah akan menganugerahkan, mengaruniakan roh kepadanya dengan tidak terbatas. Berarti roh yang ada pada diri orang yang percaya bahwa Yesus itu hanyalah Mesias sebagai penyampai firman Allah, maka roh itu adalah roh dari Allah. Sedangkan ada dua roh, roh dari Allah dan roh dari setan atau roh jahat. Nah, ini Kristen tidak memenuhi syarat untuk memiliki roh Allah. Berarti pada diri Kristen hanya ada roh jahat atau roh setan atau roh iblis. Kalau ada yang menyangga ini, menyangga pernyataan saya, mohon supaya silakan berbicara dengan menggunakan data bahwa roh yang mengajarkan orang Kristen menerima hadiah dari iblis yang mati digantung di atas tiang pohon, itu adalah roh dari Allah. Dengan ini saya persilahkan, silakan. Ya, silakan Cecil. Oh, berarti yang benar itu Yudas ya Pak, ini salib ya, bukan Yesus gitu Pak.
Oke, itu sudah pasti, itu nggak ada keraguan. Karena Yesus ini orang suci, mustahil kemudian dia digantung oleh iblis. Mustahil. Karena hanya iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Tujuannya agar iblis mampu menyeret manusia bersama dengan dirinya masuk ke neraka, dengan manusia tersebut tidak menyembah kepada Elohim, pencipta alam semesta, tetapi menyembah korban yang mati terkutuk di atas tiang pohon. Demikian. Silakan. Oke, Pak. Saksinya siapa, Pak? Itu Yudas, Pak. Oke. Saksinya seluruh Bani Israel sudah 2000 tahun sebagai keturunan Nabi Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah mempersembahkan korban kepada Hasem Elohim Yod Hepavi untuk mempersembahkan anak manusia. Dan Pertanyaan sudah saya, 2000 Pak, tahun sabar. Dan sudah 2000 saksinya tahun Yudas yang disalib, Pak. orang Yahudi sampai hari ini mereka tidak pernah kemudian menyembah orang yang mati di atas tiang pohon. Itu saksi. Sedangkan pengajaran bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah Tuhan, itu hanya orang-orang Roma. Tidak ada orang Yahudi. Orang Berarti Yahudi mereka bilang yang disalib Yudas, Pak. yang disalib itu mereka paham bahwasanya orang yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang, berdasarkan Bible mereka, adalah orang yang dikutuk. Itu kesaksian mereka. Kalau Anda tidak percaya, baca Talmud. Bagaimana nasib orang yang digantung itu? Kekal di neraka, berasal dari zina, dia setara dengan binatang. Baca Talmud. Anda minta kesaksian orang Yahudi, baca Talmud. Oh, itu Itu kitabnya orang Yahudi. menceritakan tentang siapa, Pak? Yudas apa Yesus yang lain, Pak? Mereka mengatakan nama itu sebagai nama Yesus. Yesus ini siapa? Pengganti Nabi Isa alaihi salam. Kok namanya sama? Hah? Kok namanya sama? Maksudnya? Kok namanya sama Yesus, Pak? Loh, Yesus ini adalah nama orang yang menggantikan Nabi Isa di atas tiang salib. Yang sejatinya itu adalah Yudas di dalam kitab saudara. Sekarang gini, yang terkutuk ini Yesus atau Yudas sih? Begini, Pak. Yang menyalib Yesus yang pertama itu bukan cuma orang Yahudi, Pak, tapi ada orang andil kekaisaran Romawi. Ya, tujuan orang Yahudi sabar. Tujuan orang Yahudi menyalib Yesus itu apa? Ya karena dia mengaku Tuhan, Pak. Di mana itu dalilnya? Loh, Yesus bilang gini, Pak. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lah, Oh, itu cerita bikin orang Yahudi lain. marah. Itu cerita lain. Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Loh, Di mana Yesus pernah mengaku Tuhan? loh, Bapak baca kan? Saya baca barusan dalil Anak penguatan. manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Coba. Dia sudah menyebut dirinya anak manusia. Dia sudah menyebut dirinya lebih awal. Anak manusia, berarti bukan Tuhan. Adalah Tuhan, kata dia. Loh, Adalah Tuhan itu atas hari Tuhan. Itu Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan untuk hari Sabat, berarti dia hanya untuk Bani Israel. Karena hari Sabat itu miliknya Bani Israel. Bukan Tuhan untuk hari Minggu. Hari Minggu itu miliknya orang Roma. Pak, dia mengaku Tuhan atas hari Sabat itu sama aja mengaku Tuhan, Pak. Oh, nggak Dia bisa. pakai kata Tuhan, mau pakai Tuhan. Nggak bisa. Bukan kayak begitu. Kalau Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Tuhan yang telah mengutus aku, berarti dia utusan Tuhan. Ya, Belum Bapak- lagi dia mengatakan anak manusia. Loh, sekarang pencipta alam semesta ini anak manusia atau bukan? Pak, coba pikir lagi, Pak. Dia bilang Tuhan, misalnya Tuhan ya, bukan Tuhan ya, Pak. Ya. Tuhan atas hari Sabat itu apa, Pak? Tuhan atas hari Sabat itu artinya dia diberi kewenangan untuk melakukan satu hukum di hari Sabat, hari yang dikuduskan Tuhan untuk Bani Israel. Masa Tuhan, mana dalilnya? Dia Tuhan hari Senin,
Dia Tuhan untuk hari Rabu, untuk hari Selasa. Ada nggak? Tuhan hari Sabat, Tuhan atas hari Sabat itu satu-satunya Yahweh itu sendiri, Pak. Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Memang iya, saya tanya. Tunjukkan dalilnya. Ada nggak Tuhan selain Yahweh pada Sabat, Pak? Hari Sabat itu adalah hari yang dikuduskan oleh Elohim untuk Bani Israel. Lalu kemudian Yesus datang. Di tengah-tengah mereka melakukan pengobatan pada hari Sabat, ditegur. Apa kata dia? Aku penguasa untuk hari Sabat. Aku adalah Tuhan, aku junjungan. Aku diutus oleh Tuanku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Yohanes 12 nomor 49. Dan perkataan Tuhanku itu adalah hidup yang kekal. Jadi kalau aku sebagai utusan Tuhanku, perantara Tuhanku mengatakan aku Tuhan untuk hari Sabat, kenapa ada orang yang justru menyembah aku? Kan lucu. Ada nggak perkataan Yesus yang berasal dari dirinya sendiri? Tak ada. Apapun yang dikatakan oleh Yesus, semua dikatakan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Baca Yohanes 12:49 dan juga nomor 50. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus hanya karena mengatakan itu, Anda keliru. Sampai pun Yesus mengatakan tidak ada Tuhan di atas muka bumi dan langit kecuali aku, itu tidak sampai kepada Yesus itu Tuhan. Kenapa? Dia adalah alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Baca Yohanes 12 nomor 49. Begini, Pak. Kalau Yesus berkata begini, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Menurut Bapak itu dia sedang mengaku sebagai manusia biasa? Atau dia mengaku sebagai perantara menuju kepada Sang Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran. Kenapa dia dikatakan benar? Karena dia tidak mengucapkan sesuai dengan keinginannya. Dia berkata, dia berucap sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Maka dia adalah kebenaran. Bang Zuma. Makanya dikatakan tidak ada yang sampai kepada Tuhanku kalau tidak melalui aku. Betul nggak? Iya, betul. Betul. Berarti yang menjadi tujuan siapa? Ya Allah. Bukan Yesus kan? Bang Zuma. Yesus, Pak. Nah, berarti Anda sakit. Ada gangguan. Itulah yang saya katakan tadi. Roh apa yang sedang merasuki orang-orang Kristen ini? Ketika berbicara mengenai elektronik, berbicara mengenai ekonomi, berbicara mengenai perhitungan, Kristen hebat. Tapi ketika berbicara mengenai kepercayaan, Kristen lebih pintar anak TK daripada mereka. Ini ada apa? Kalau bukan roh jahat yang membimbing Anda untuk mengatakan itu, lalu roh apa? Oke, berarti Bapak mengakui bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, Pak? Betul, untuk Bani Israel. Oke. Terus? Untuk Bani Israel. Yes. Bang Zuma. Sabar, Bang. Terus kenapa itu nggak tertulis di kitab Bapak aja? Kenapa? Gak usah debat-debat lagi lah. Kenapa? Tertulis di kitab Bapak aja lah. Gak usah di Alkitab gitu. Maksudnya apa ini? Biar satu aja sumbernya gitu. Gak usah banyak-banyak. Jadi Yesus utusan untuk Bani Israel. Ente Bani apa? Oh, saya Bani apa ente? Di luar Bani. Ya udah, siapa yang diutus Tuhan untuk ente? Oh, tapi pada ujungnya kan Yesus mewakilkan roh jahat kan? Roh jahat kan? Kalau bukan roh jahat, lalu apa yang mempengaruhi Anda untuk mempertuhankan Yesus? Sedangkan itu di luar ruang lingkup pengajaran beliau. Oke, gini Pak. Tuhan dan Tuhan itu sama kan di dalam bahasa asli Bible. Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa dipanggil Tuhan, bisa dipanggil Tuhan. Iya. Tapi manusia hanya bisa dipanggil Tuhan dan tidak boleh dipanggil Tuhan. Lah, bisa kayak gitu, Pak? Lo kok bisa kayak gitu, Pak? Coba tunjukkan di mana Yesus dipanggil Tuhan. Tunjukkan dalilnya. Di mana? Aku adalah guru dan Tuhan gimana? Yohanes 13 ayat 13. Tuhan Yesus bilang, Lah, sebelum itu bukan Tuhan, itu Cak Ayu. Itu Yesus sudah mengatakan dirinya sebagai Mar. Mar itu Tuhan, bukan Allah atau Eloah.
Makanya Anda itu sesat karena Oh, disesatkan oleh berarti terjemahan. semua nabi itu Tuhan, Pak. Semua nabi itu Tuhan. Tuhan. Tapi tidak semua Tuhan itu adalah Tuhan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Sayyid. Sayyid itu adalah Tuhan. Oke, berarti semua nabi itu Tuhan ya, Pak? Ya? Tuhan ya. Yes. Oke. Kalau misalnya ada muncul agama baru, tiba-tiba dia bilang semua nabi itu Tuhan, gimana, Pak? Wah, itu Karena dia- itu gila namanya. Itu bukan agama samawi. Itu agama art seperti Anda. Siapa yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Eloah? Yang ngajarin siapa? Siapa yang ngajarin Anda kalau Yesus itu adalah Theos? Paulus pun kagak. Oke, Pak. Tak ada Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Theos, maka sembahlah Yesus. Tak ada. Anda cari dalilnya. Sampai kuda naik sepeda kumbang, Anda tidak akan pernah menemukan itu. Di mana Yesus atau Paulus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Jadi ada hal yang Anda harus pikirkan. Siapa yang membawa Anda kemudian sampai keadaan Anda itu menyembah anak orang? Gini, Pak. Siapa? Waktu siapa Thomas ya, Rasul Thomas yang melihat luka Coba boleh Yesus. nggak saya setengah menit? Tidak semua nabi itu Tuhan. Menurut Advent ada nabi nyonya perempuan Advent. Oke. Gitu. Lanjut. Oh gini, Pak. Rasul Thomas kan dia kan skeptis, Pak. Ya, Ya, berarti dia- Anda pengikut Thomas kan? Enggak. Tunjuk dalilnya. Yesus mengatakan bahwa yang masuk ke dalam surga itu adalah pengikut Thomas. Yesus mengatakan pengikutku. Aku mengenal pengikutku. Aku mengenal dombaku. Mereka mengenal aku dan mengikuti aku. Yesus tidak pernah mengatakan pengikut Thomas. Silakan kalau Anda pengikut Thomas, silakan. Saya lagi ceritain tentang Thomas. Iya, saya ngerti. Ya Tuanku, ya Ah, iya, itu. Allahku, ya kan? Thomas itu dalam keadaan Tuhan. menganggap Oh, itu Yesus Tuhan, itu Pak. Tuhan atau dia lagi kaget, takjub. Itu Tuanku dan Allahku, bukan Tuhanku dan Allahku, Pak. Dia menyebut Allah, dia menyebut Elohim, dia menyebut Theos. Dalam hal ini adalah dewa. Terus masalahnya di mana? Muhammad adalah Allah. Terus ada apa dengan itu? menurut Bapak Anda pengikut Thomas. Menurut Bapak itu, Muhammad Allah. menurut Bapak Thomas itu sedang ekspresi kaget saat melihat Yesus itu. Yes, bangkit. kaget dong. Atau- Kenapa kaget? Atau dia Saya terangkan dulu. Kenapa dia kaget? Karena pada saat penangkapan gurunya, Thomas tak ada. Dia lari. Baca Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Lari. Lari, kabur. Itu pasti tuh. Nah, tiba-tiba kok muncul orang ini. Makanya di dalam Lukas 24 nomor 37, Thomas dan kawan-kawan kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Apa kata Yesus? Ada apa dengan kalian? Inilah aku, rabalah aku, inilah tanganku, ini kakiku. Bahkan muridnya tidak percaya, masih ketakutan. Berarti Adakah di Bapak- antara kalian sabar? Adakah di antara kalian punya makanan? Dikasihlah Yesus ikan goreng. Hei, Thomas bilang, wih, seru kali ya. Udah dibunuh katanya, udah dikubur katanya, kok bisa hidup? Kagetnya kepada siapa? Kagetnya dengan keadaan itu. Maka dia memuji kepada siapa? Memuji kepada Tuhannya, bukan memuji kepada nabinya. Oke, berarti benar itu, Pak. Kita dulu bang. Izin dulu ini saya absen dulu ya. Ada ini Quran berjalan siapa yang dipakai? Ustadz Kiai benar ini apa bukan nih? Kalau nggak di-kick. Silakan. Assalamualaikum. Bukan itu bang. Orang Islam tidak ada seperti itu. Quran berjalan. Ya, turun ya. Turunin. Oke. Kalau Anda ingin mengatakan bahwasanya Thomas mengatakan, aduh sangat minim sekali. Kenapa? Yesus setiap hari mengangkat tangan menengadah ke langit. Memanggil Tuhannya. Kenapa Anda tidak menjadi pengikut Yesus? Oke. Begitu dia ketakutan, sabar dulu. Begitu dia ketakutan, peluhnya seperti titik darah. Dia berdoa semalam-malaman. Dia sujud kepada Tuhan. Dia memanggil Allah yang ada di langit. Kenapa Anda tidak menjadi pengikut Yesus? Thomas, hanya sekali itu aja Anda seketika menjadi pengikut Thomas. Kan lucu. Oke. Yang Thomas lihat itu Yudas apa Yesus, Pak? Yang dia lihat itu
menurut kitab saudara adalah Yesus. Kenapa ketawa? Kenapa tertawa? Kan tadi Bapak mengakui, Pak. Dia bilang itu Tuanku dan Allahku kan. Ini tertulis di dalam kitab saudara, dan kitab saudara bukan firman Tuhan. Ini adalah cerita-cerita yang disusun kemudian. Sekarang permasalahannya adalah, tolong tunjukkan bahwa Yesus memberikan legitimasi terhadap kitab saudara. Ada? Oke. Jangan oke-oke aja. Pertanyaan saya, kalau Anda menganggap alur cerita, alur dongeng yang ada dalam kitab saudara itu adalah sebuah kebenaran, tolong tunjukkan legitimasinya dari Yesus. Oke. Oke lagi. Bapak, yang dilihat Thomas itu berarti Yudas, Pak. Yang dilihat oleh Yesus, ya oleh Thomas, bisa Yesus, bisa Yudas. Loh, Kenapa? kan Kenapa? ada bekas paku, ada bekas tusuk tombak. Kalau yang Anda maksud itu yang di atas pohon itu berarti Yudas. Berarti Yudas bisa bangkit, Pak. Dengarkan saya, Bung. Yang ada di dalam goa milik Yusuf itu tidak mati. Itu bangkit dari pingsan. Ingat Matius 12? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Anak manusia. Siapa anak manusia ini? Boleh Yesus, boleh Yudas, boleh bom-bom, boleh siapa aja. Karena di situ tidak mengatakan anak manusia dalam hal ini adalah aku. Yesus tidak mengatakan itu. Dia hanya mengatakan anak manusia juga akan 3 hari 3 malam di perut bumi. Nah, angkatan jahat diberi tanda itu. Sekarang murid-murid Yesus, ke-11 murid Yesus percaya nggak tanda Yunus? Tidak. Loh, kok nggak percaya, Pak? Mau bukti? Baca Lukas 24. Mulai dari nomor 9. Mohon maaf, Pak. Saya nggak bawa kitab, Pak. Oke, saya bacakan kalau begitu. Ya, kita lihat. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain, termasuk Thomas berarti kan. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan lainnya juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada ke-11 murid. Tetapi bagi ke-11 murid, perkataan-perkataan mereka itu seakan-akan omong kosong, dan mereka ke-11 murid tidak percaya. Oke? Tetapi bagi mereka sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, Petrus melihat yang ada hanya kain kafan saja. Lalu Petrus pergi, dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang sekiranya telah terjadi? Petrus yang diberikan tongkat estafet untuk mendirikan jemaat pengikut Yesus, bertanya dalam hati, apa sekiranya yang sedang terjadi? Halo? Kalau Yesus mengajarkan bangkit pada hari ketiga ini kepada ke-11 muridnya, muridnya pasti percaya. Muridnya pasti kemudian tidak bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Nah, sedangkan orang Kristen tidak bertanya dalam hati, seketika diimani, oh bangkit hari ketiga, halilintar. Kenapa? Karena kalian adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta tanda, dan tidak akan diberi satu tanda pun kecuali tanda bangkit pada hari ketiga. Ayo, dalilnya Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Salah siapa ketika Anda mempercayai bangkit pada hari ketiga? Ya salah ente, karena Anda mengimani angkatan jahat. Murid Yesus ada nggak keturunan yang menjadi Kristen hari ini? Ada nggak? Ke-11 muridnya ada nggak yang percaya kebangkitan? Ada nggak? Justru ketika dia bertemu dengan orang yang mengaku Assalamualaikum, murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ayo, Lukas 24 di data nomor 37, 38, 39, 40 ada prosesi makan ikan goreng, minum madu. Ini untuk membuktikan dia adalah hantu atau membuktikan dia adalah Tuhan?
Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu tapi dia adalah manusia, atau ingin membuktikan bahwa dia makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan? Ayo. Manusia, Pak. Manusia. Manusia. Ayo. Tolong disadari itu. Karena bangkit hari ketiga itu hanya tanda untuk angkatan jahat. Kalau Anda merasa beriman kepada bangkit hari ketiga, berarti Anda adalah termasuk angkatan jahat. Itu bukan kata saya, Bung. Itu kata Yesus menurut iman saudara. Kalau Anda percaya Bible, silakan Anda imani. Oh, berarti menurut Bapak yang percaya bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga itu angkatan jahat, Pak? Yes, bukan menurut saya. Kubacakan dalilnya ya. Di dalam kitab saudara sendiri. Bukan saya yang mengatakan. Saya tidak punya hak untuk mengatakan itu. Saya hanya penginjil jalanan yang mencoba untuk membawa saudara memahami kitab Anda sendiri. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu, mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia." Yudas juga anak manusia, Bung. Demikian anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, 3 hari 3 malam tinggal dalam rahim bumi. Berarti hari ketiga harus keluar dari rahim bumi. Karena cuma 3 hari 3 malam. Siapa yang beriman percaya kepada anak manusia keluar dari rahim bumi pada hari ketiga, berarti dia adalah termasuk golongan angkatan jahat. Makanya di dalam kitab saudara, sabar, 30 detik. Makanya di dalam kitab saudara, angkatan jahat ini melakukan mujizat, melakukan tanda-tanda, melakukan kemudian pengusiran setan, melakukan kemudian nubuat. Lalu apa kata Yesus di Matius 7 nomor 22 sampai 23? "Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku." Siapa yang diusir? Orang yang memanggil Yesus Tuhan. Orang yang bernubuat pakai. Oke. Siapa mereka ini? Mereka yang percaya tentang penyaliban dan percaya akan kebangkitan. Sama dengan angkatan jahat. Oke, berarti Bapak percaya, Pak, Yesus itu, Nabi Isa itu juru selamat, Pak? Yes, benar sekali. Subhanallah. Nabi Isa itu adalah juru selamat bagi Bani Israel. Dan barang siapa yang percaya dirinya adalah utusan Allah bagi Bani Israel, mereka semua akan diselamatkan. Oke, Pak. Berarti apakah semua nabi juru selamat, Pak? Semua nabi adalah juru selamat bagi kaumnya. Bagi kaumnya. Mereka adalah juru selamat. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 13, kita baca bareng-bareng. Apa yang diterangkan kemudian dalam kitab saudara? Saya nggak gunakan Al-Quran. Kalau Al-Quran Anda tidak percaya. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. "Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya kepada mereka, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Juru selamat. Nabi Musa adalah juru selamat bagi Bani Israel juga. Nabi Muhammad adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Tapi nggak perlu lari ke sana. Anda nggak percaya? Silakan. Tolong tunjukkan di mana Yesus itu mengatakan dirinya juru selamat bagi Bani Israel, di luar daripada Bani Israel. Matius 15 nomor 24, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, "Janganlah engkau ke bangsa lain, jangan kau ke Indonesia, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel." Ini pesan Yesus. Oke, Bapak mengakui ayat itu, Pak. Bang Zuma, gimana pendapat Bang Zuma mengenai Lukas 6 ayat 5? Kenapa Lukas 6 nomor 5 ini? Apa yang Anda ingin sampaikan dengan data itu?
Di situ Tentang- Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, dalilnya apa dulu? Sebelumnya apa? Itu kan ditegur. Dia kan ditegur. Dia ditegur sama ahli Taurat. Benar kan? Benar nggak? Tapi dia ngomong langsung di situ, dia mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oke, baik. Izinkan saya untuk menguraikan. Begini. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di atas ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka kemudian menggisarkan dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata kepada Yesus, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Nah, memang di dalam Keluaran 31 nomor 15, 16, 17 tak boleh kemudian orang Yahudi itu menanggalkan kemudian membuat Sabat itu ternodai. Tidak boleh, dihukum mati. Kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari kemudian Tuhan melakukan pekerjaan dan pada hari ke-7 adalah istirahat. Hari Sabtu, hari Sabat. Nah, jadi orang-orang Farisi ini kaget. Apa kata Yesus? Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Coba Anda baca Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan murka semurka-murkanya ketika ada orang asing yang masuk ke dalam bait suci yang tidak bersunat, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan di dalam bait suci, mengambil roti dan memakannya. Coba Anda lihat tuh di nomor 3-nya. Lalu Yesus menjawab, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana Daud masuk ke dalam bait suci dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Jadi Yesus mengambil perumpamaan itu. Daud sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel, ada uzur di mana Daud bisa melanggar hukum Tuhan karena uzur. Sama seperti di Islam, jangan engkau makan babi. Tapi di Islam ada uzur keadaan darurah, boleh sekedar untuk menyambung hidup. Daud dilarang, jangan kau makan roti persembahan yang ada di dalam bait suci kecuali oleh imam-imam. Tapi Daud masuk ke dalam bait suci, lalu mengambil roti sajian dan memberikan kepada murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya. Itulah yang dikatakan Yesus. Orang lain boleh tidak melakukan itu, tapi aku sebagai anak manusia adalah penguasa atas hari Sabat. Sama seperti Daud, penguasa atas roti sajian yang memang dikhususkan untuk imam-imam. Tapi bagiku, aku raja atas itu. Aku boleh melakukan itu. Aku junjungan untuk keadaan itu. Daud, Yesus mengambil contoh. Apakah Daud kemudian juga Tuhan? Jadi nggak ada dasar pijakan untuk Yesus ketika dia mengatakan aku adalah Tuhan. Lagian di situ Tuhan, Bung, itu kurios, bukan teos, tapi kurios. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW. Tidak, dia tidak. itu Konteksnya bukan mengenai kurios atau tidak, tapi di situ Yesus langsung ngomong, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di situ konteksnya adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat di baitnya orang Yahudi, sinagog. Nah, masalahnya sekarang tadi Abang Zuma mengatakan tidak ada perkataan Yesus di situ bahwa bilang Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, di situ Yesus ngomong di Lukas 6 ayat 5. Gimana ini bukan Tuhan, ini Tuhan. Kurios ini bukan teos. Iya. Lagian tapi... ini kan dia sedang makan, ini murid-muridnya memetik gandum.